Hai semuanya, perkenalkan nama saya Widya, nomor absen 28 dari kelas 11 RPL 1. Hari ini saya akan menjelaskan tentang ERD dan DFD. Pasti sebelumnya kalian akan berpikir, apa sih ERD, DFD? Ayo kita lanjut tentang pengertian dari ERD dan DFD. Yang pertama-tama adalah ERD. ERD merupakan singkatan dari Entity Relationship Diagram, yang dalam bahasa Indonesia berarti diagram hubungan antar entitas. ERD adalah diagram yang menggambarkan hubungan antar entitas di dalam sebuah database. Nah, skema diagram ini itu pertama kali diresmikan oleh Charles Bachman pada tahun 1960-an yang menggunakan kotak segi 4 untuk menunjukkan tipe-tipe record dan tanda panah dari satu record ke record yang lain. Lebih sederhananya itu, dia menunjukkan hubungan one to many. Sebenarnya ada banyak beberapa model-model ERD yang dikemukakan oleh beberapa ahli, tapi yang akan saya jelaskan tentang versi Peter Chan dan James Martin. Nah, sebelum kita membahas tentang versi Peter Chan dan James Martin, kita harus tahu komponen-komponen yang terdapat dalam ERD ini. Nah, dalam ERD ini ada entity atau entitas, ada relationship atau relasi, dan atribut. Nah, langsung aja lanjut ke yang pertama, yaitu entity. Entity yaitu objek data utama di mana informasi dikumpulkan. Di entity ini biasanya menunjukkan orang, benda, tempat, atau kejadian-kejadian yang bersifat informasional. Nah, entity ini digambarkan atau disimbolkan dengan bentuk persegi panjang. Lanjut yang kedua ada relationship. Relationship ini menggambarkan antara satu hubungan atau lebih entity yang digambarkan atau disimbolkan dalam bentuk diamond. What is that? Diamond? Iya, diamond. Loh, bukannya belah ketupat ya? Ih, nggak denger tadi itu udah dibilangin diamond. Iya, itu bentuknya tuh kayak belah ketupat. Kalau diamond ya diamond, nggak ada yang lain. Belah ketupat. Diamond titik no comment. Oh my god. Stop. No. Sebenarnya sih nggak ada permasalahan antara bentuknya diamond atau belah ketupat karena itu bentuknya sama aja. Yang terakhir ada atribut. Sebenarnya atribut ini merupakan karakteristik yang ada di dalam entity. Namun atribut dapat menghasilkan deskripsi detail mengenai entity. Nama lain atribut adalah nilai atribut. Atribut dapat digambarkan atau disimbolkan dengan bentuk oval. Nah, atribut ini memiliki dua tipe. Yang pertama ada identifier dan descriptor. Identifier ini digunakan untuk menetapkan bagian yang unik dalam sebuah entity. Nama lainnya adalah key, sedangkan descriptor digunakan untuk menspesifikasikan karakter yang tidak unik dalam sebuah entity. Balik lagi ke versi Chan dan Martin. Apa sih yang membedakan antara ERD-nya Chan dan ERD-nya Martin? Nah, perbedaannya itu terdapat dalam hubungan yang ada di dalam antar entity atau relationship-nya. Nah, hubungan yang terdapat pada versi Chan itu ada one to one, one to many, dan many to many. Sedangkan versi Martin ada exactly one, zero or one, more than one, zero, one or more, dan one or more. Lanjut sekarang kita bahas tentang DFD. DFD merupakan singkatan dari Data Flow Diagram, yang dalam bahasa Indonesia berarti diagram alir data. Adalah diagram yang menggambarkan proses aliran data input, output,
dari sebuah sistem informasi yang dibangun. DFD ini memiliki 4 komponen, yaitu user, proses, data flow, dan data store. Yang pertama kita jelaskan adalah user. User, nama lainnya adalah external entity, yang tugasnya memberikan input ke sistem atau menerima output dari sistem berupa orang, organisasi, atau sistem lainnya. Yang kedua ada proses. Fungsi proses di sini adalah mengolah input menjadi output. Lanjut yang ketiga ada data flow. Data flow merupakan aliran data pada sistem. Yang terakhir ada data store. Data store adalah penyimpanan data pada database. Kalian pasti bingung bukan kalau tidak mengetahui apa contoh dari DFD ini. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh dari DFD. PT Mebel Jati atau MJ adalah perusahaan yang membuat dan mendistribusikan perabot rumah tangga. MJ menerima pesanan-pesanan dari konsumen yang sudah terdaftar. Setiap konsumen mempunyai sebuah rekening konsumen dengan batas kredit untuk setiap pesanan. Semua pesanan-pesanan yang diterima terlebih dahulu diberi harga, kemudian diperiksa terhadap rekening konsumen. Jika kredit tidak cukup, konsumen diberi informasi dan diminta memperbaiki pesanannya. Pesanan yang diterima diproses lebih lanjut dengan memeriksa barang di persediaan. Jika barang tersedia, maka pengiriman segera dilakukan. Tetapi jika tidak tersedia, konsumen diberitahu. Dari contoh ini akan kita buatkan sebuah diagram. 1. Pesanan diterima dan diberi harga. Konsumen akan menyerahkan pesanan dan pesanan akan diberi harga dengan cara melihat daftar harga. Lalu pesanan akan dikirim ke tahap selanjutnya, yaitu pemeriksaan batas kredit. Jika kredit konsumen tidak cukup, maka pesanan akan dibatalkan. Jika kredit cukup, maka pesanan akan diterima. Dari sini kita bisa mencari tahu kredit tidak cukup melalui rekening konsumen. Yang terakhir ada periksa barang di persediaan. Ketika pesanan diterima, maka barang persediaan akan diperiksa melalui daftar persediaan. Jika ada daftar persediaan, maka daftar barang akan siap dikirim. Jika tidak, barang tidak ada stok, maka itu akan diberitahu kepada konsumen.